Teksturnya watery-watery aja. Cuma ini teh kayak harus dipencet, tapi packagingnya keras. Kalau series vitamin C ini cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif. And Pure tuh sekarang punya physical sunscreen yang emang 100% physical sunscreen. Good morning Amici. Ya, aku bilang good morning karena di sini masih pagi, masih jam 7:30 pagi. Hari ini jadwal aku mau pergi keluar, tapi sebelum keluar aku mau skincarean dulu karena ini aku mau update bare face aku. Nih, ini lagi bagus-bagusnya sih menurut aku karena jerawat aktifnya lagi nggak ada. Terus kemarin aku sempat skin check di acaranya Sualsu dan hasil skin checknya tuh oke banget katanya. Terus untuk garis-garis halus masih ada di area ujung mata, tapi untuk umur 38 masih oke banget. Terus pantulan cahaya dari kulit wajah akunya oke. Terus apa lagi ya kemarin tuh? Oh, terus kemarin dicek juga katanya untuk flek hitam karena cahaya matahari tuh tetap ada, tapi bisa dibilang segitu tuh minim. Jadi masih aman banget. Dan hari ini aku mau skincarean sambil ngasih tahu skincare apa yang lagi sering aku pakai, dan aku lagi pakai serum vitamin C yang menurut aku ini cocok banget buat kalian yang umurnya udah 30 ke atas, baru mau nyoba pakai vitamin C, atau kalian yang sebenarnya kulitnya sensitif dan selama ini kalau pakai vitamin C tuh kurang oke. Jadinya kalian tuh kayak pengen pakai vitamin C mencerahkan, tapi pengen yang agak-agak mild aja gitu. Oke, yang pertama aku punya toner Wardah dan aku tuh lagi ngulik toner-toner Wardah ini karena kan mereka tuh punya 4 series ya. Nah, aku pengen nge-review semuanya tapi ya butuh waktu gitu untuk mencobanya. Aku baru coba yang putih sama baru coba yang exfoliate-nya. Nah, jujur untuk yang ini tuh dari pertama aku coba, aku nggak terlalu suka packagingnya karena ngeluarin produknya agak susah. Tuh. Sebenarnya pada saat dipakai sih teksturnya watery-watery aja. Cuma ini teh kayak harus dipencet tapi packagingnya keras. Tuh. Susah sekali pokoknya ngeluarin produknya ya. Nah, untuk kandungannya sendiri, ini tuh mengandung argyreline peptide yang katanya ini tuh botox filter. Tapi aku tuh agak-agak lebay lah kalau misalnya nyamain botox sama toner ya. Cuma ini tuh bisa menyamarkan garis-garis halus yang ada di kulit wajah. Nah, ini juga ada kandungan yang namanya Matrixyl 3000. Jadi ini tuh triple peptide yang fungsinya tuh untuk mendukung produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan juga memperbaiki tekstur kulit. Tapi sumpah aku nggak suka banget sama packagingnya. Terus ada niacinamide, ada ceramide-nya juga, ada beta-glucan untuk melembabkan kulit, dan ada bakuchiol sebagai antioksidan untuk memperbarui kulit lah ya. Kalian tahu kandungan bakuchiol itu bisa dibilang mirip-mirip retinol tapi nggak keras gitu sih kandungannya. Nah, aku suka sih sama si toner ini karena dia itu kerasa bisa melembabkan terus bikin kulit jadi kerasa lebih halus. Cuman aku nggak suka sama packagingnya. Nah, untuk teksturnya sendiri walaupun agak kental tapi dia tuh watery dan sebenarnya gampang meresap terus ringan juga ya. Jadi kalau misalnya buat prepare skincarean cukup enak, bukan yang tipe-tipe lengket gitu. Yang berikutnya aku mau pakai produk Skin Dewi. Sebenarnya ini agak trap sih nyobain produk Skin Dewi ini ya karena pertama Skin Dewi itu harganya mahal. Dari dulu aku pernah cerita juga di salah satu video aku bilang aku tuh dari dulu mau pakai produk Skin Dewi maju mundur karena harganya tuh lumayan mahal. Dan sekarang setelah aku pakai, aku hampir pakai semua produknya. Nah, untuk yang ini tuh yang khusus untuk mencerahkan kulit dan ini yang series vitamin C-nya. Tadi aku bilang di opening kalau series vitamin C ini cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif dan juga buat kalian yang pengen nyoba-nyoba vitamin C tapi masih agak ragu-ragu. Kenapa? Karena ini tuh nggak mengandung L-ascorbic acid. Nah, untuk produk ini tuh kandungannya itu pakai 3-O ethyl ascorbic acid atau ethylated ascorbic acid. Nanti aku tulis aja nama kandungannya, siapa tahu aku salah ya. Nah, ini tuh turunan dari vitamin C yang sebenarnya udah dimodifikasi. Jadi hasilnya itu lebih lebih light, lebih ringan tapi tetap efektif di kulit wajah untuk mencerahkan. Lebih stabil juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai vitamin C-nya ini dia itu lebih low irritation. Dan menurut aku ya untuk produk vitamin C ini tuh bukan tipe vitamin C yang berapa kali pakai langsung gong karena
Kalau Skin Dewi itu fokus banget bikin kulit jadi sehat dan merawat skin barrier. Jadi ini tuh sambil merawat skin barrier, sambil memberi kecerahan juga sama kulit wajah. Nah, untuk kandungannya sendiri, dia ada yang namanya Helichrysum italicum extract. Jadi ini tuh tanaman yang bisa menenangkan kulit wajah juga dan menjaga skin barrier. Yang fungsinya itu untuk menenangkan kulit wajah dan membantu regenerasi kulit. Terus dia ada niacinamide-nya juga dan ada humectant. Makanya walaupun dia melembabkan, tapi kalau buat skin barrier, terus kalau buat menjaga kesehatan kulit, kalau Skin Dewi itu wah udah juaranya banget sih. Apalagi yang ginkgo biloba face cream-nya. Itu beneran bagus banget. Kalian cek video-video aku sebelumnya karena aku sempat ngebahas juga produk itu. Moisturizer-nya hari ini aku pakai brand lokal. Ini tuh nama produknya Kain Cafetinal Cream. Nah, untuk produk ini tuh moisturizer yang fungsinya tuh untuk revitalizing dan juga brightening. Ini packagingnya mirip-mirip yang something sih. Nih, tinggal di kayak giniin. Terus ini isinya juga cukup banyak, 50 ml. Kemarin aku tuh beli waktu ada event gitu, dan pas aku lihat produk knowledge-nya dijelasin, aku sangat tertarik. Dan ternyata setelah aku nyoba, aku suka sama produk ini. Nah, kandungannya sendiri, dia tuh ada kafetinal. Sebenarnya biasanya kalau kandungan kafetinal aku tuh sering pakai untuk eye cream karena itu tuh bisa mencerahkan, terus bisa ngatasin kulit yang kelelahan. Nah, ternyata sama untuk si moisturizer ini juga kayak gitu. Kafein dari kopinya itu bekerja untuk antioksidan dan membantu revitalizer kulit. Bantu kulit kelihatan jadi lebih segar, ngurangin kulit yang kelelahan juga. Dan yang pasti membantu sirkulasi mikro kulit gitu. Ada kandungan niacinamide-nya, ada kandungan pantenolnya juga, dan yang terakhir tuh ada humectant-nya untuk menjaga kelembaban kulit wajah. Ini pada saat dipakai, kalau menurutku masih kegolong ringan, nggak berat, terus dipakai sebelum make up, ini pasti bakal enak banget tuh. Kalian lihat kulit wajah aku after pakai rangkaian skincare yang tadi. Nah, aku merhatiin sih kalau misalnya untuk produk-produk moisturizer Korea itu biasanya mereka lebih pilih yang ringan, terus kandungannya tuh bener-bener bikin kulit tenang, dan si Kaine ini salah satu produk yang menurut aku masuk banget ke dalam list ya. Nah, jadi kalau kalian tipe kulit yang kayaknya aku kecapean, banyak kena polusi, nah cobain produk ini karena dia itu cukup menjadi antioksidan dan bikin kulit jadi kelihatan fresh. Nah, di video ini aku punya kabar gembira buat kalian karena Enpure tuh sekarang punya physical sunscreen yang emang 100% physical sunscreen. Nah, ini tuh nggak ada BOS-nya, jadi BOS tuh kayak kandungan untuk menjaga filter dari sunscreen kalau nggak salah, yang menjadikan itu tuh jadi sebenarnya hybrid. Tapi kalau ini tuh bener-bener 100% physical sunscreen, dan ini tuh ada zinc dioxide-nya. Terus ini teksturnya juga ringan. Nih, ini aku kasih lihat dulu sama kalian hasil UV kamera testnya. Ini tuh non-comedogenic, non-acnegenik, hypoallergenic, dan juga produk ini tuh aman dipakai sama bayi yang umurnya 6 bulan ke atas. Oke, nah sebelum kalian nanya, kok sunscreen-nya nggak warna hitam sih di UV kamera? Yes, karena ini tuh physical sunscreen. Kalau physical sunscreen di UV kamera itu kebacanya abu-abu. Jadi jangan ada perdebatan lagi. Aku pernah tuh kena omel, enggak, pokoknya sunscreen tuh harusnya warna hitam. Gini ya, aku tuh pakai UV kamera dari zaman sebelum orang-orang tuh punya. Dan aku tuh tahu banget dari dulu kalau physical sunscreen itu warnanya itu pasti abu-abu. Kalau warnanya hitam pekat itu udah pasti chemical. Dan kalau hybrid itu biasanya warnanya agak gelap, agak hitam, tapi enggak sepekat chemical. Jadi kayak warna abu tua banget gitu. Nah, ini aku udah pakai sebagian di muka aku. Kalian lihat efek tone up-nya tuh bukan yang jadi white cast parah, dan ini teksturnya tuh lembab banget, bikin glowing, cakep banget sih. Ini salah satu physical sunscreen yang aku suka. Sekarang lagi banyak banget brand-brand lokal yang mengeluarkan physical sunscreen, dan dari Enpure ini langsung masuk ke dalam physical sunscreen yang aku suka sih. Ini soalnya gampang banget diratain. Terus aku udah pakai olahraga juga, dia nggak pedih di mata, nggak luntur yang jadi putih-putih gitu. Terus aku juga mau nambahin kalau misalnya sunscreen untuk dibilang water resist atau misalnya tahan keringat itu memang ada tesnya terpisah. Tapi maksud aku nggak luntur tuh kalau misalnya kalian mau berkegiatan outdoor gitu, terus kalian khawatir si sunscreennya tuh luntur yang putih-putih jadi jelek gitu, ini enggak kayak gitu.
Nah, ini hasil finishnya, ini bagus banget. Nggak oxidize, nggak bikin kulit jadi kusam. Dia juga ada kandungan probiotics kompleks, pantenol, dan ada humectantnya juga, makanya bisa menjaga kelembaban kulit wajah. Nah, udah paling morning skincare rutin aku cukup segini aja. Ini kulit wajah aku afternya. Biasanya kalau aku mau make upan, aku tinggal make upan. Tapi kalau misalnya aku lagi malas make upan, aku tinggal nambahin alis, benerin alis, terus udah gitu pakai blush on atau pakai concealer di beberapa area, udah selesai, tinggal gitu aja. Dan muka aku tuh tetap kelihatan fresh, seger, dan oke banget. Ini progres kulit aku lagi bagus banget karena mungkin aku pakai ganti water filter, terus udah gitu jarang keluar juga, tapi memang semenjak pulang dari Jepang kulit aku membaik juga sih. Nah, ini aku udah lama nggak treatment, jadi jangan sinis dengan ngomong, "Itu kapan terakhir treatment?" Aku terakhir treatment itu bulan April waktu aku ke Korea. Artinya udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah lama banget lah gitu. Dan aku pengen treatment lagi sih, cuman ya itu belum ada waktunya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kalian pengen aku nge-review produk apa, tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!